ada Az-Zaidi, ada Al-Khawsi, dan lain sebagainya. Salah satunya yang mengaku sebagai dzurriyyat Nabi itu Ba'lawi. Tetapi sayang Ba'lawi ini terkonfirmasi palsu, bukan dzurriyyat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Khazin Ba'lawi, jenggotnya jenggot Ba'lawi ini. Pertama, apakah pernah ada Rabita Alawiyah mengajak saya untuk berdiskusi? Tidak ada. Yang ada saya ngirim surat kepada Taufik Segaf untuk diskusi, tapi dia tidak mau. Saya sudah kirim surat kepada Rabita Alawiyah untuk berdebat dengan saya. Di Banten difasilitasi oleh Kuncen Sultan Banten untuk berdebat antara saya dan Rabita. Rabita tidak bersedia datang, yang akhirnya saya tidak datang. Karena apa? Rabitanya tidak mau. Di screenshot SMS-nya Rabita kepada saya oleh panitia, ini Rabitanya tidak akan datang dan tidak akan mengirim perwakilan. Itu. Jadi kemudian saya datang ke Pasuruan, difasilitasi oleh Kiai Ali Badri Masuri. Katanya mau diajak diskusi oleh Taufik Segaf, saya yang fasilitasi. Saya datang ke Pasuruan ke rumah Kiai Ali Badri yang kata dia Taufik Segaf adalah teman dia. Akhirnya saya datang, tetapi Taufik Segaf Ketua Rabita Alawiyah tidak mau. Kemudian yang kedua pertanyaannya apa itu ke Bang Hozin? YouTube Dr. Hanifah itu dokter palsu, tidak ada orangnya. Jadi akun fiktif, gambarnya cewek cantik, itu gambarnya orang Arab itu. Kemudian diambil, dikasih nama Dr. Hanifah, padahal orangnya tidak ada. Saya sudah cari mana nomor teleponnya untuk melayani tantangannya tentang 1,6 miliar. Jadi dia bikin narasi tentang pembelaannya kepada Ba'lawi, tetapi tidak bisa dihubungi. Kenapa tidak bisa dihubungi? Karena dia akun palsu. Orangnya tidak ada, fotonya foto palsu. Perempuan itu ininya, fotonya itu. Hanifah itu foto perempuan cantik sekali. Kenapa saya semangat itu ingin berdebat dengan dia? Karena lihat fotonya. Mudah-mudahan saja fotonya sama dengan aslinya. Ternyata diketahui akunnya akun palsu, akun fiktif. Untuk yang pertama tadi Bapak Turimin, solusinya gimana? Solusinya tadi sebelum ke sini dari jam 9 kurang lebih kami mengadakan diskusi, makanya suaranya habis begini karena semalam ceramah, kemarin ceramah sampai sore, hari ini ceramah juga diskusi. Tadi jam 9 sampai jam 12 itu belum selesai tadi, karena saya hati selalu kebayang Yai Wahib ingin segera bertemu. Jadi lagi ngomong Kang Mogi saya cubitin terus. Diam, kita harus ke sana, ke Cilacap sekarang. Ini Kang Tubagus Mogi, Ketua Rabita Babat Kesultanan Banten, lagi diskusi, saya cubitin agar kita langsung berangkat ke Cilacap untuk bertemu dengan pengasuh pesantren Al-Huda dan Yai Wahib. Apa topik diskusinya? Mencari solusi, sama dengan Bapak. Bagaimana solusi tentang masalah nasab ini? Apakah solusinya hanya menjadi kajian ijtihad seperti orang kunut tidak kunut, yang kunut silakan kunut, yang tidak kunut silakan tidak kunut? Apakah kajiannya adalah kajian maslahah?
dihitung maslahat dan mudaratnya orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, bagi masyarakat umat Islam mudarat apa manfaat. Di dalam kajian itu kemudian ditemukan berbagai macam dinamika diskusi bahwa pengakuan orang sebagai keturunan Nabi ini berimplikasi sosial keagamaan dengan umat Islam. Karena umat Islam sangat mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama orang Jawa. Dari kecintaan mereka kepada baginda Nabi, ketika ada orang yang mengaku keturunan Nabi, maka mereka tumpahkan cinta itu kepada keturunan Nabi. Kadang-kadang dari perasaan mereka yang ingin menumpahkan kerinduan kepada baginda Nabi melalui turunannya, dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengaku keturunan Nabi ini untuk menipu, mendawir, memaksa, menghina, dan lain sebagainya. Dalam dinamika diskusi itu kemudian muncul, berarti mudaratnya apabila dibiarkan ini sangat besar untuk umat Islam. Apabila dibiarkan orang yang bukan keturunan Nabi mengaku sebagai keturunan Nabi, maka genetik aslinya akan tetap nanti keluar. Apa itu genetik asli? Genetik yang bukan genetiknya Nabi, yang penuh kesantunan, Nabi yang penuh dengan ketawaduan, Nabi yang menyebarkan rahmah, Nabi yang mencintai sesama. Sementara orang-orang palsu yang mengaku keturunan Nabi itu dalam setiap generasi akan tambah kesombongannya, karena memang mereka genetiknya bukan genetik Kanjeng Nabi. Kemudian mereka meyakini diri mereka sebagai keturunan Nabi, maka di situ ada sebuah gesekan antara pengakuan, keyakinan, dan realitas mereka yang sebenarnya bukan turunan Nabi, yang nanti mereka akan menganggap orang lain sebagai orang yang rendah, mau merendahkan orang, mau mendawir, memaksa. Bahkan ada orang yang punya material, dia lagi banyak keramik. Kemudian si Habib ini datang bawa truk, orangnya nggak ada, dia berani memasukkan keramik ini ke dalam truknya, kemudian dia bawa. Istrinya menangis, weh ini turunan Nabi, Habib ini Habib, turunan Nabi kualat sira lamun ngelarang kita bawa keramik. Akhirnya dibiarkan, uslah mungkin itu sudah takdirnya, mungkin itu sudah bagian kita anggap sodako saja. Itu yang terjadi. Kemarin ada orang minta 40 juta di Banyumas, kiainya udah kesel karena kiainya sudah ngedengerin saya ceramah tentang bahwa mereka Habib itu bukan turun Nabi. Akhirnya kiainya pura-pura jadeb, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku. Akhirnya si Habib ini pergi pulang, tidak permisi lagi pada kiai yang lagi jadeb itu. Maka kemudian mengkerucut diskusi itu agar negara hadir untuk melarang setiap orang yang mengaku keturunan Nabi tanpa data dan terverifikasi palsu, mereka harus dihukum. Apabila mereka mengaku sebagai turun Nabi, ditanya datanya tidak ada, suruh tes DNA tidak mau. Demikian. Oke, tepuk tangan untuk Pak Kiai Imad. Sekedar tambahan Ibu Pak semuanya, beliau ini Kiai Imad adalah Ketua RMI PWNU Provinsi Banten. Yang kedua juga anggota Lembaga Baksul Masail PBNU. Jadi Komisi Fatwa MUI Banten. Jadi jangan meragukan tentang ke-NU-an beliau nggih. NU-nya NU 24 karat. Beda karo jenengan NU sekarat gitu.